Oh si Glenn ngechat, bentar lagi 2-2 nih, dia ngechat. Jangan sampai sama Arsenal Glenn, kata gue gitu kan awalnya gitu. Taunya bener 2-2, abis gitu adu penalti sialan. Menurut gue kalau Arteta masih nggak bisa juara juga di Arsenal, belajar banyak deh sama Arne Slot. Kan MU itu sebuah kamar kos yang acak-acakan dan hancur nih. Yang kita tuh nggak tahu nih ngeberesinnya yang mana dulu sih gitu. Kalau kita masuk dalam sudut pandang konteks sepak bola aja, seharusnya itu tidak dilarang away. Tapi masalah yang terjadi lebih besar dari itu, gue juga paham gitu. Fabrizio Romano tuh juga mengakui Izes tuh back yang oke tapi underrated. Aku juga kadang suka merasa, ini jangan-jangan Belanda kecolongan ya dia berhasil ada di timnas Indonesia gitu. Iya. Hilders ini emang ada penurunan performa lah, apalagi semenjak gabung timnas Indonesia. Nah kalau Coach Ripan ngeliatnya gitu. Overrated nggak menurut lo? Hai semuanya, teman-teman Liputan 6 Sport, senang sekali kita balik lagi di Locker Room setiap hari Senin sama saya Regina dan juga Glenn Joshua ngebahas topik-topik yang panas di minggu ini ya Glenn. Betul. Apa yang panas di minggu ini? Yang pasti di hari Senin habitatnya nggak cuma kita doang. Ada satu pemain lagi nih yang juga. Oh ada satu, gue ada pertanyaan. Oke, tapi kita mau kenalin dulu nih ya. Kayak biasa kan kita selalu berempat. Nah sekarang udah barengan sama kita ada Coach Ripan. Hai. Halo Regina. Halo, manis banget halonya ya. Orang Bandung tuh selalu manis. Lo maksudnya. Terus ada Mas Edwin juga udah gabung sama kita. Hai Mas Edwin. Halo. Hai semua. Ini semua pada wajah-wajah baru di Locker Room loh. Iya, ini pertama kali ya? Pertama kali. Kalau podcast sebelah udah. Karena hari ini kebetulan bisa soalnya. Oh sibuk. Ini Sibuk, semua koordinator jam terbangnya sibuk. udah pada tinggi-tinggi kan Glenn. Jadi kita thank you udah mau main ke Locker Room ya. Sama-sama. Abang-abang. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu Glenn, kan kalau Coach Ripan tuh biasanya suka nge-rate podcast di awal opening podcastnya. Saya nanya dulu, Liputan 6 Sport itu di nomor berapa? Di nomor berapa? Iya. 5 besar masuk lah ya. Masuk lah. Ya bener. Champions lah, zona Champions. Karena kalau di luar 5 besar tadi udah deh nggak jadi aja gitu. Selesai aja kali ya. Saya aja lah gitu. Undungan soalnya ngambek ya. Ini baperan. Serius banget. Oke, tapi kita mau mulai dulu dari yang masih hot ya. Yang tadi malam kita ngomongin Community Shield dulu kali ya Glenn. Liverpool, Crystal Palace hasilnya imbang 2-2 tapi harus kalah di penalti. Jadi gue tuh hari ini ngundang Coach Ripan, itu dengan harapan gue kira bakal juara. Dia fans Liverpool kan? Oh Liverpool ya? Liverpool dia. Oke. Makanya gue kira bisa ngebahas Ya. banyak nih. Tetap bisa kita bahas gimana dulu sama hasilnya semalam. Sama hasilnya, kalau hasil ya tentu kecewa ya karena kalah kan, gue harapannya menang lah lawan PLS gitu. Cuman ketika 2-1 tuh gue udah yakin menang tuh bang. Tiba-tiba si Glenn ngechat, bentar lagi 2-2 nih, dia ngechat. Mulut lu pahit Glenn, Gua bilang, pahit lidah. Jangan sampai sama Arsenal Glenn, kata gue gitu kan awalnya gitu. Taunya bener 2-2, abis gitu adu penalti sialan. Ya udah kalah, tapi kan untuk ukuran game yang masih hitungannya kan seremonial game ya, Iya, pembuka Liga Inggris gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa kalah di match yang kayak gitu ya nggak masalah sih sebetulnya. Oh nggak masalah ya untuk Nggak fans masalah. kalah di match semalam ya? Masalah tuh kalah di UCL di final Iya, itu masalah iya, banget itu tuh. masalah. Iya, game-game itu penting. benar itu. Itu benar. Sama, Mas Edwin juga. Gue tuh ngeliatnya gimana? nganggap Community Shield tuh cuma apa ya, cuma opening season aja lah sebelum liga dimulai kan. Dari dulu begitu. Arsenal tuh sering main di situ gitu karena dulu zaman masih head to head sama MU itu. Tahun berapa tuh? 90-an akhir ketahuan umurnya ya. Tapi buat gua kan sebenarnya yang penting tuh memang di kompetisi sesungguhnya sih. Iya, Jadi malah katanya dulu sempat ada kutukan yang juara Community Shield itu nggak juara di Premier League gitu. Tapi kalau Palace kan udah pasti nggak juara lah menurut gua kan. Gitu. cuma maksud gua menarik ya kalau ngelihat. Jadi semalam itu gua juga kebetulan nonton. Nggak sengaja lah anak gue yang ngomong, Pap ada Community Shield. Oh iya gue ingat gua nonton aja. Gue senang sama matchnya sih. Matchnya senang, menarik seru ya. Matchnya seru. Itu gambaran tim yang udah matang secara persiapan ya untuk mengarungi musim yang baru. Dan menurut gua cara main Palace itu sama Liverpool semalam itu ciri khas sepak bola modern sekarang sih. Kuncinya di transisi kan, serangan cepat gimana lu antisipasinya segala macam. Dan Liverpool menurut gua jadi salah satu contender terkuat juara karena materi pemain baru yang datang. Tapi juga ternyata masih ada kelemahan di antisipasi kalau lawan main counter gitu. Karena center backnya agak-agak kayaknya kelabakan juga begitu kena hilang bola langsung cepat ke depan itu agak-agak mulai kelihatan tuh Van Dijk sama si Konate. Khususnya Van Dijk ya. Van Dijk gue rasa si Arne Slot udah harus antisipasi soal Van Dijk ini sih.
Ini kan kalau misalnya kita lihat bursa transfer Liverpool kan kebanyakan lini tengah dan juga lini depan yang didatangkan. Coach. Tapi melihat wajah yang semalam diturunkan itu memang wajah Liverpool yang musim ini dan juga apakah ada gaya permainan yang mungkin berbeda dengan musim sebelumnya karena ini kan musim kedua dari Arne Slot. Kalau wajah banget sih kayaknya enggak ya, masih ada coba-cobanya tuh tadi malam tuh gua rasa ya. Cuman udah mulai kelihatan tuh bahwa Arne Slot kayaknya pengen menyeimbangkan lini depan yang terlalu salah sentris kan selama ini apa-apa di Muhammad Salah. Nah kayaknya dengan usia Salah yang segini dan dengan pencapaian yang udah lumayan banyak, mungkin juga dia punya tingkat kebosanan dan gimana. Dibantu lu sekarang di sebelah kanan sama Frimpong. Jadi fasenya Salah itu bebannya kayaknya dibagi tuh, mulai dibagi ke kiri ke Gakpo sama ke Frimpong nih. Frimpong kan dari tadi malam tuh kanannya eksplosif banget tuh. Kayaknya itu dipersiapkan untuk membantu Salah yang suatu saat deadlock nih di sebelah kanan masih ada Frimpong. Kayaknya itu sih mengantisipasi sebelah situ dan mulai mencoba mengganti fullback ya. Kita lihat tadi malam kan 2 fullback, kita biasanya tahu ada Trent Alexander-Arnold di sebelah kanan, Robertson di kiri. Itu mulai coba diganti warnanya kayaknya dengan pemain baru karena sudah cukup terbaca ya, Thea di kanan, Robertson di kiri itu cara bermainnya sudah cukup lama dan mungkin sudah mulai dibaca tim-tim lain. Jadi mau mengganti di situ sih. Kalau gelandang kayaknya nggak ada banyak pergantian sih. Masukin Wirtz paling itu pun tadi malam juga belum kelihatan banget ya, masih kagok-kagok gitu. Cuman catatannya memang tim ini tuh, tim Liverpool ini juga memang sering kalah di match-match puncak. Kita tahu dia kalah di Piala sama Newcastle, terus Van Dijk dan Salah juga memang bukan tim yang superior di final gitu. Misalnya kita tahu timnya Ramos, Marcelo dulu, Ronaldo, Benzema itu kalau udah masuk final tuh udah jago banget tuh. Leo Messi kalau udah masuk final tuh udah hampir tidak terkalahkan. Lah di partai puncak secara big game player. Nah, Van Dijk, Salah itu masih sering tuh kalah di final. Kalah final Piala FA, kalah final UCL kayak gitu dan terakhir kalah di Community Shield kemarin kan. Artinya harus ada catatan ketika partai puncak mereka harus punya mentality yang superior banget, tidak bisa dikalahkan. Itu sih catatan untuk si Liverpool. Tapi artinya dengan regenerasi tadi yang dikatakan ya, terutama di back sayap ini masih akan membuat Liverpool begitu kuat dibandingkan dengan Arsenal musim ini? Menurut gua justru pesaing kuat sekarang di Premier League salah satunya Liverpool. Karena tadi udah dibilang Ripan ya, mereka tuh menyiapkan berbagai game plan gitu, nggak cuma beban di Salah doang, kan musim lalu Salah luar biasa kan, termasuk berapa kali hat-tricknya, sentral serangan Liverpool lah gitu. Terus gue lihat memang tipikal mainnya juga dirubah lagi sama Arne Slot, kayak misalnya tipikal fullbacknya juga beda sama si Alexander Arnold. Alexander Arnold kan inverted ke tengah, nambah gelandang gitu ya, untuk memadatkan lini tengah. Ini cepat banget untuk bisa progresif ke depan, vertikal, kecepatan juga dimaksimalkan. Jadi ada warna baru yang dibawa untuk antisipasi tadi yang seperti Ripan bilang bahwa memang bisa saja udah kebaca gitu. Sementara kayak Hugo Ekitike mainnya juga kelas banget, finishingnya segala. Positioningnya, terus bagaimana dia cari ruang, turun ke bawah, yang lu lihat kan yang dia ada satu sentuhan ke gelandang, terus gelandang passing ke Salah, dia udah lari, itu kan udah diperhitungkan benar-benar oleh Arne Slot gitu. Jadi menurut gue kalau Arteta masih nggak bisa juara juga di Arsenal, belajar banyak deh sama Arne Slot gitu, yang baru 2 musim, tapi game plan-nya dia sesuaikan dan dia juga bisa datangkan pemain baru untuk ngerubah game plan itu supaya banyak pilihan nanti di pertandingan-pertandingan yang krusial gitu. Ini penting banget. Tapi kalau Coach Rivan sebagai fans Liverpool ngelihat kontribusi pemain-pemain baru Liverpool ini happy nggak sih? Apalagi kan kalau kita ngeliat Frimpong, Ekitike ini udah bisa membuahkan gol gitu kan. Berarti works ya ini. Happy lah karena kan musim lalu nggak beli pemain sama sekali kan. Nah ketika sekarang cukup banyak tuh beli pemain. Terus ketika melihat lawan Community Shield kemarin lawan Palace, ini warnanya jadi banyak seperti kata Bung Edwin. Jadi mungkin Arne Slot sekarang udah punya 2-3 plan deh kalau misalnya deadlock harus gimana. Dan makin kaya kan tahun depan kayaknya mau ke UCL juga kan targetnya kan, mau jadi penguasa Liga Champions. Jadi dengan adanya pemain baru ini akan sangat banyak warna lagi dan banyak opsi yang dilakukan nantinya. Tapi dengan Nunes ke Arab Saudi dan juga kemarin kan Luis Diaz ke Bayern Munchen kan. Ini kan Isak juga kan kayaknya lagi ramai banget nih. Apakah masih membutuhkan Liverpool masih membutuhkan sosok seorang Isak? Kalau dibilang butuh pasti mau lah Liverpool ya. Cuma kan sekarang masalahnya lebih ke harga aja sih.
kadang-kadang tuh kalau udah sesama klub Premier League jualnya agak-agak menurut gue sih agak sedikit nggak masuk akal aja gitu harganya. Tapi tinggal bagaimana kebutuhannya memang mendesak atau enggak. Kalau gue bilang butuh sih butuh ya. Kalau Ekitike cedera kan agak sulit juga sebenarnya siapa gitu. Salah misalnya cedera atau Gakpo. Kadang-kadang cedera nggak cuma satu-satu gitu Glenn. Kadang kita bicara misalnya 2-3 pemain cedera, nah itu bahaya juga. Kedalaman squad memang pengaruh. Kalau kita bicara kompetisi kan maraton ya, bukan sprint gitu. Jadi konsistensinya itu juga pengaruh di kedalaman squad. Ini yang penting juga yang harus diketahui oleh Arne Slot. Tapi dia sudah beberapa yang didatangkan menurut gue udah bagus banget. Kayak tadi fullback sekarang lebih bertenaga gue lihat mainnya gitu. Lebih vertikal, lebih kuat gitu ya. Nanti kalau dia ketemu lawan yang misalnya juga deep gitu, mungkin dia akan main lebih stylish. Yang tipikalnya ke tengah, inverted gitu untuk ngatur, untuk menambah jumlah pemain di tengah. Jadi menurut gua semalam gua lihat Liverpool tuh memang betul-betul, wah ini gila banget nih cara mainnya segala. Walaupun tetap kelemahan itu masih ada, tapi kan ini masih dalam proses menuju level fitness sama komposisi pemain sampai dengan jelang Premier League. Gua rasa mereka sudah siap sih gitu. Coach, kedalaman squadnya udah cukup belum? Kalau nambah Isak cukup sih kayaknya. Nambah Isak ya? Kalau nambah Isak cukup itu. Dikit lagi. Udah 80%-an ini. Tapi kalau tadi Mas Edwin soroti lini belakangnya, kan berarti kan cuma ada Konate dan juga Van Dijk yang akan jadi inti kan? Yang akan inti dan memang bicaranya leadership di belakang memang masih diperlukan Van Dijk gitu. Tapi kalau melihat bagaimana dia sudah agak menurun sedikit, iya. Dan Premier League itu kan semua tim berbenah. 18 tim ini berbenah, semua juga mau juara gitu loh. Jadi cuma yang ke expose biasanya tim-tim besar aja. Nah ini yang bahaya sebenarnya yang harus diantisipasi. Karena Premier League itu menurut gue liga terbaik dengan cara main yang cepat gitu loh. Jadi memang harus diantisipasi itu. Backnya tadi apakah butuh lagi tambahan? Back butuh tambahan, cuman kan di pasaran juga kita belum nemu back yang kalibernya bisa main di situ kan. Kayaknya nggak ada gosip juga buat Liverpool ya. Iya. Di lini belakang. Kayaknya Slot mungkin masih percaya ya. Tapi kan mungkin semalam itu juga bukan jadi acuan bahwa ini akan bahaya dan lain. Tapi dia kan akan rubah itu nanti. Dia kan akan ngomong ke pemain-pemain belakang supaya ya misalnya ketemu ini yang mainnya tipikal cepat, lu harus antisipasinya gimana. Nah pemain tengah kan juga penting tuh untuk bantu ketika transisi positif lawan ada gitu kan. Gitu. Coach, tapi gue penasaran ya dengan game plan yang dimainkan selama pramusim dan juga kemarin Community Shield. Arne Slot dan juga dulu Jurgen Klopp. Apa yang paling beda sih dari fans Liverpool kalau lu ngeliatnya? Tidak banyak berbeda sebetulnya. Cuman Jurgen Klopp kadang lebih rock and roll ya mainnya ya, lebih nekat gitu, lebih berani lebih direct, lebih berani pressing di atas dan sebagainya. Slot itu lebih matang dan lebih balance menurutku, lebih seimbang. Dia nggak terlalu maksa-maksa pengen nyerang banget, dan kalau harus ke belakang dulu santai-santai gitu. Kalau Klopp tuh kayak kalau musik tuh rock and roll. Kalau Arne Slot lebih ke pop mungkin ya, yang nggak terlalu sadis dan sporadis gitu dalam ngeset satu tim gitu. Jadi masih balance menurut gue. Masih lebih enjoy yang mana? Ya kalau lebih seru sih, lebih seru Jurgen Klopp lah, seru aja. Cuman kalau untuk juara ya butuh yang balancing gini. Kalau gue. Kalau Rafa Benitez kan defense banget kalau dulu gitu. Pendekatannya defense. Tapi era berbeda juga ya, maksudnya kan pemilihan pemain kan beda ya. Era Klopp tuh pemain yang betul-betul hilang bola berapa detik cepet gitu, cepet naik set langsung press gitu. Nah sekarang mungkin juga karena juga udah mulai, Klopp kan berapa musim lama kan di Liverpool, jadi udah mulai kebaca juga sebenarnya Glenn sama beberapa lawan. Jadi untuk ngadepin kayak gitu mesti gimana? Nah masuk slot tadi udah dibilang lebih balance. Yang ada kadang-kadang kalau lu lihat Slot kadang-kadang juga begitu. Kalau ketemu yang lawan memang cocok begitu, dia bisa main high press begitu gitu, gegen press gitu. Tapi lebih banyak dia memang lebih balance untuk ke tengah dulu, nanti lihat celah baru salah tiba-tiba masuk ke depan. Direct pass gitu. Lebih kombinasi lah kalau menurut gue sih Slot sih. Tapi kalau kita ngomongin Premier League juga ya nanti, maksudnya ini menariknya juga kalau Premier League sendiri ini kan kedatangan striker baru gitu ya. Nah kalau kita ngelihat striker baru ada beberapa nama juga ya Glenn yang memang menjadi sorotan, tapi ada juga yang kayaknya ini dark horse nih atau apa gitu kan. Tapi kalau dari abang-abang sendiri ada gak sih yang kira-kira jadi favoritnya siapa kira-kira? Kalau aku penasaran Gyökeres di Arsenal sih. Penasaran Gyökeres ke Arsenal. Karena selama ini Arsenal itu menurutku ya tinggal butuh satu striker yang kualitas grade A yang jago gitu.
selama ini udah runner up dua musim berturut-turut kan. Lu kalau punya striker 3 malah ya. Iya. Tiga. itu kalau punya striker bagus itu udah juara itu dari dulu Arsenal. Tapi gini, pertanyaannya adalah Gyökeres ini kan dari klub Portugal ya. Iya. Dari Liga Portugal. Yang menurut lu grade A itu udah cukup belum sih? Karena kan Nunes sendiri kan kita tahu juga dari Portugal, di Liverpool juga nggak gitu. Oke gitu loh. Ya itu jadi pertimbangan sih Glenn sebenarnya. Bahwa kemudian orang banyak apple to apple soal jumlah gol yang luar biasa dicetak oleh Gyökeres cuma karena mainnya bukan di liga seperti Bundesliga atau Serie A gitu ya. Jadi masih coba ada sedikit keraguan. Cuma balik lagi memang butuh striker yang dalam tanda kutip bis lah ya seperti Gyökeres untuk jadi kepingan puzzle terakhir. Ini gue sebenarnya juga masih tunggu. Nah kemarin waktu lawan Bilbao ya. 1 gol sundulan yang dia lepaskan itu ciri khas striker yang menurut gua kesangarannya memang dibutuhkan di Arsenal. Tipikal begitu memang. Cuma ya tinggal kita lihat aja masih bisa konsisten nggak si Gyökeres. Kalau gue pribadi sebenarnya gue waktu itu berharap Alexander Isak yang masuk. Sudah teruji di Newcastle dan tipikalnya tuh mirip-mirip Thierry Henry lah gitu. Mirip gitu ya. Cuma karena harganya sering digoreng juga kalau kita bicara sesama klub Premier League ya sulit juga. Berarti tapi Isaknya masih stay ya di Newcastle kan? Sementara statusnya masih di Masih stay Newcastle. kan? Masih stay. Gosipnya juga nggak ada ya Liverpool. Belum, menurun Dikit lagi. ntar di akhir emang nggak kemana-mana udah kan? Karena kan Nggak, itu Van Dijk tuh kemarin sempat ngomong kan karena Nunes ini sangat baru dijual, Iya. mungkin ada slot di situ. Cuma lu jadi bingung loh karena kalau kita bicara 2 pemain grade A yang statusnya harus kadang di klausul kan diatur tuh harus starting itu kan lu repot juga sebenarnya. Menurut gue mungkin Liverpool last minute akan datangin striker tapi yang memang dia bisa jadi backupnya Rotasi ya. Ekitike. Coach, tapi gue iya. penasaran deh dengan Ekitike ini kan bukan nama besar ya, maksudnya bukan striker yang selama ini kan Sesko, Gyökeres yang mungkin diperbincangkan gitu. Tapi ngelihat 2 permainan kemarin kan sangat fluid, cepat adaptasinya, Berarti udah nyetel banget ya? gitu. Apa yang membuat begitu cepat dengan skema permainan Arne Slot? Kalau yang membuat langsung nyetel menurutku memang si Liverpool ini kan kepingannya memang udah balance dari awal ya. Jadi siapapun yang masuk kayaknya bakal aman-aman aja toh. Darwin Núñez masuk juga nggak jelek-jelek amat tapi nggak menonjol-menonjol banget gitu. Gakpo juga masuk nggak menonjol-menonjol banget tapi masih bisa nyetel-nyetel aja gitu. Liverpool tuh udah punya bangunan skuad yang enak sebetulnya buat siapapun yang masuk gitu. Kalau memang ada yang super banget, memang bakal jadi menonjol. Cuman kalaupun tidak menonjol, dia bakal langsung terlihat nyetel sih. Karena sudah ini Fondasi udah kuat, Liverpoolnya udah kebentuk lama tim ini dari Jurgen Klopp kan, udah lama banget. Nah ini yang bikin gue penasaran karena ketika Liverpool udah punya fondasi yang kuat, Arsenal ini kan gaya mainnya ini sedikit berbeda dengan Gyökeres kan. Kalau misalnya selama ini kita main tuh oper sampai depan gawang masih operan belum tuh gol. Nah kalau misalnya Gyökeres itu kan bola-bola lambung, bola-bola direct gitu loh Bang. Apakah akan merubah skema dari permainan Arteta? Gua rasa nggak terlalu banyak dirubah. Karena memang dulu tipikal Arteta ball possession kuat, ke depan, passing-passing, mentoknya memang di nomor 9 gitu. Tapi hadirnya Gyökeres yang kuat di one on one, menurut gua memang bisa jadi pemecah kebuntuan. Karena kadang-kadang kalau lu lihat ya, Gabriel Jesus gitu ya, Kai Havertz masih finishing killer instinct number 9 itu nggak ada Iya, gitu. nggak ada ya. Hilang gitu. Nah, gue berharap Gyökeres yang memang sudah teruji dalam duel 1 lawan 1 tapi masih di Liga Portugal ya. Menurut gue bisa jadi sebuah modal utama untuk Arsenal akhirnya betul-betul ketemu real number 9-nya gitu. Tapi kalau Sesko gimana nih? Sesko kan pindah ke MU yang kita bisa bilang performanya musim lalu kurang nih. Apakah akan bisa mengubah MU dengan kehadiran Sesko menjadi solusi gitu? Kayaknya salah pilih klub sih. Nih ya. Kasihan. Aku menganalogikan MU itu sebuah kamar kos yang acak-acakan dan hancur nih, yang kasur di mana, spray di mana, laundryan di mana, dispenser di mana gitu. Nah, kita tuh nggak tahu nih ngeberesinnya yang mana dulu sih gitu. Apakah gue benerin ininya dulu, kasurnya dulu, apakah gue sapu dulu lantainya? Itu tuh dari dulu tuh nggak ketemu ngeberesin yang mana dulu. Mereka coba beresin dari sektor Onana, dari yang paling ujung nih, dari defense pertama nih Onana. Gagal juga ngeberesin dari De Gea ke Onana, itu masih belum ketemu tuh ngeberesin nih kayak gitu. Kemudian DM-nya bagaimana cara melindungi center back dari gelandang. Kita cari gelandang bertahan terbaik. Siapa? Casemiro datang gagal lagi. Terus gimana kita cara menyerang? Jadi mereka pun nggak tahu sebetulnya. Masalahnya gue harus dari mana dulu. Nah ketika pembenahan ini pelatihnya diganti.
Jadi tukangnya tuh diganti. Jadi lu ganti lagi nih orang. Nah, gue benernya dari jendela dulu deh. Jadi ulang-ulang terus tuh. Sekarang jadi kalaupun lu datengin Sesko atau Beumo gitu. Itu tuh buat apa dulu gitu. Itu tuh kayak tiba-tiba ada lemari, tiba-tiba ada ini baru gitu loh. Lemari baru lagi. Rak sepatu baru. Ini mau diapain ini? Buat apa dulu gitu. Itu dulu sih kalau MU mau diberesin yang mana dulu pertama gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya lihat kebijakan transfer musim ini kan 3 striker didatangkan kan. Artinya kan lini depan yang jadi Apakah jadi mereka fokus. ngelihat memang lini depan ini masalah selama ini nih justru gitu? Lini depan memang bermasalah tapi semua lini kayaknya bermasalah juga nggak sih? Gitu. Iya nggak sih? Lu Iya. iya dari mana dulu gitu? Aku sih belum tahu. Makanya nih Amorim makanya ketika prestasinya kemarin nggak terlalu bagus juga nyaris di deretan degradasi ke atas dikit kan ya. Dia tuh tetap dipercaya di MU gitu. Mungkin gara-gara nggak usah diganti dulu deh. Kita kasih dulu Amorim mau ngeberesin apa dulu sebetulnya gitu. Dan Amorim memilih untuk membereskan lini serang dulu kayaknya gitu. Tapi dengan nama-nama striker yang masuk ini, apakah memang ini tipe-tipe yang disukai sama Amorim sendiri? Karena kan ini kayaknya musim baru Amorim yang diberikan full, kepercayaan dari awal. full ya. Tapi sekarang gini ya, musim lalu pun atau beberapa musim lalu pun sebenarnya juga sudah banyak pemain yang masuk dari awal musim. Cuma nggak ketemu dengan sistem yang dibuat pelatih gitu. Gua agak lumayan geleng-geleng juga. Sebenarnya masalahnya sudah terlalu banyak. Tadi Ripan udah kasih analogi yang cukup masuk akal gitu. Mulai dari sistem permainan, dari kadang-kadang last minute panic buying. Kemudian kalau bicara konteks panic buying, Glenn, Regina, dia harga berapapun dibeli, gajinya tinggi gitu. Nah sementara sekarang ketika nggak perform, lu mau jual pemain yang itu nggak ada klub yang mau karena gaji udah tinggi dan harga udah tinggi. Kalaupun didiskon sama MU, gajinya belum tentu pemain mau diturunin. Jadi masalahnya nih baru satu itu ya, belum yang lain-lain. Lu lihat deh Amorim baru masuk senyum udah berapa pekan mukanya suram lagi gitu. Gua rasa dia juga pusing loh, dia jual pemain susah loh. Sementara kan ada aturan financial fair play segala. Kalau kita bicara lu mau rekrut pemain, harus ada sekitar 1-2 pemain yang harus lu lepas juga kan. Kebetulan untungnya Rashford mau dipinjemin tuh ke Barcelona. Jadi MU bisa beli sekarang beberapa pemain lagi. Nah sekarang Højlund kurang bagus apa kalau kita bicara sebelumnya di klub. Tapi di MU gagal juga gitu. Jadi gue agak bingung secara sistem atau ada non teknis yang berpengaruh ke teknis gitu. Nah ini mungkin menurut gue mudah-mudahan Amorim bisa selesaikan pelan-pelan. Bicara heart to heart ke pemain yang sulit dijual ya. Lu masih bisa perform apa enggak? Termasuk Jadon Sancho kan ini kabarnya juga akan kayaknya mau dipinjemin ke Dortmund ya. Gue juga nggak tahu. Kayaknya banyak ya Sancho, ada Anthony juga, Garnacho juga. Iya, itu semua pemain-pemain mahal loh. Itu benar-benar sampai MU harus, gue dengar harus pengiritan di sektor yang sebenarnya menurut gue, aduh sampai segitunya gitu. Yang lu nggak makan siang gratis lagi untuk staff banyak yang di-cut. Sampai segitunya gitu loh. Ini kan ada salah di awal. Mudah-mudahan pelan-pelan ini MU bisa mulai dari teknis dulu lah, dari pemain yang dibeli mudah-mudahan benar-benar perform. Kalau nggak perform juga bahaya sebenarnya. Tapi kan sekarang jadi ditonjolkan kemarin adalah training ground baru Coach Ripan. Ini kan training ground ini kan pernah dikomplain oleh Cristiano Ronaldo ketika waktu dia comeback lagi ke MU, dia bilang alat yang saya pakai itu sama dengan terakhir yang saya tinggalkan. Iya makanya dari tadi ini mau diberesin yang mana dulu ya. Mungkin ya satu-satu yang bisa mereka rapihkan bakal dirapikan ya. Misalnya Arsenal nih. Arsenal ibarat sebuah kamar kos, dia kan tinggal gue tinggal butuh pengharum ruangan nih di nomor 9 itu kan gitu. Beli udah tapi kan bangunannya sudah selesai gitu. Semuanya konsepnya udah jelas, gimana udah jelas. Kalau Liverpool kan kayak gue bosen pengen ganti cat gitu. Kayak gitu kan, ganti bek kiri bek kanan gitu, ganti penyegaran lah, lebih ke penyegaran. Nah, MU tuh sangat. Tapi kenapa ya ngebuat itu begitu lama? Karena kan Arteta mungkin butuh waktu 5 tahun ya. Jurgen Klopp juga mungkin nggak selama itu loh, nggak selama MU. Kadang terlalu cepat ganti pelatih menurut gua masalahnya. Jadi sejak Sir Alex itu masalah tuh memang. Fans juga menurut gua terlalu cepat membandingkan. Lu nggak bisa bandingin dengan Sir Alex terus gitu. Terus era sepak bola berubah. Era kemajuan talent scouting tiap klub juga berubah. Arsene Wenger itu kena loh. Waktu dulu kan talent scoutingnya number 1 sebenarnya di Inggris, tapi kemudian ditiru, akhirnya banyak pemain-pemain yang miss juga gitu kan. Nah sekarang lebih merata. Nah MU itu menurut gue zaman Van Hal masuk itu juga udah dirubah tuh training ground menurut gue, yang katanya anginnya kencang, dia perbaikin semua. Cuma kurang sabar aja manajemen saat itu. Gak cuma manajemennya, fansnya juga kurang sabar menurut gue. Dan selalu nostalgia di era Sir Alex. Udah gak bisa, sepak bola udah lebih merata sekarang gitu. Jadi memang betul-betul harus
compete dengan segala macam, di mana bahkan klub-klub yang mungkin nggak pernah masuk 5 besar, 4 besar, mereka punya manajemen bagus pun bisa ngerepotin gitu loh oleh tim-tim yang di atas itu. Jadi MU ini kayak mulai dari nol lagi, dan tolong, maksud gue gini, kalau ada pelatih baru dengan sudah presentasi filosofinya, sistemnya mau seperti apa, kasih kepercayaan aja dulu gitu. Cuma, nah nanti maksud gue juga kadang-kadang ya, khususnya Erik ten Hag ini ya, ini ada salah juga menurut gue. Dia nggak bisa megang ruang ganti menurut gue. Ya kalau di Ajax kan lu megang kepala-kepala anak-anak sekolah gitu loh. Begitu di MU lu susah. Lu nggak bisa handle Ronaldo ternyata kan. Terus lu panik buying beli pemain mahal-mahal. Gila, gue kaget beli Anthony segitu. Terus Højlund, siapa lagi adalah Onana gitu ya. Inter kan diketahuin Inter tuh sama manajemen. Dia dapat Onana gratis, beli MU mahal banget gitu. Jadi maksud gue itu juga harus dipikirkan sebenarnya, semua aspek ya, karena manajemen yang baik itu nanti outputnya juga baik sebenarnya di klub itu. Tapi dengan pergantian ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan gak sih? Harusnya iya. Iya, walaupun sebenarnya gitu kan? belum teruji ya. Dia beli Sesko, masih muda menurut gua, dan di Bundesliga oke memang, tapi di Premier League kan beda cara main back-backnya segala. Mbeumo teruji. Waktu di Brentford itu memang salah satu pemain yang paling memberikan impact besar ke Brentford saat itu. Gitu. Cunha juga ya, Cunha kan di Wolves. Matius Cunha juga, iya. Lumayan lah. Tapi Coach, sebelum kita pindah ke topik lain, sebagai juara bertahan, lu pede gak sih dengan Liverpool musim ini? Dan juga apakah melihat Arsenal ini masih menjadi kontender utama dari Liverpool? 3 sih, Liverpool, City, sama Arsenal kalau gue. 3 itu kayaknya. Ya kalau pede kan, kalau kata Edwin tadi, maraton. Sejauh mana nanti yang cedera-cedera, yang terus di banyak kompetisi bermain begitu gitu. Sejauh mana mereka ketahanannya semana itu. Malah gue mikirnya City bakal kembali ada di atas ya, ada di 1-2 lagi nih. Karena mereka tuh udah ganti tim di setengah musim yang lalu, jadi adaptasinya udah setengah musim nih. Nah sekarang tinggal ininya, pramusim itu hampir setengah musim gitu. Kalau kita kan pramusim baru, berarti kan si Liverpool setelah juara itu. City justru yang wajib diwaspadai kalau aku ya. Chelsea gimana? Chelsea kan aktif juga nih kan untuk belanja pemain, ya impresif juga. Chelsea kan memulai dari nol lagi ya ketika Enzo Maresca beli banyak pemain terus, dan kemarin untungnya tampil bagus sampai lulus OCL juara kan. Terus kalau Chelsea mungkin masih di 1 atau 2 tahun ke depan bakal ada di peringkat 1-2-nya. Tapi untuk Chelsea yang recovery-nya cepat itu sudah bagus banget. Untuk Enzo Maresca tuh bagus banget. Dengan yang kepingannya ancur-ancuran dia bikin lagi tuh rapih gitu. Nah itu Chelsea tuh. Jadi mungkin Chelsea di ketiga keempat. City 1-2, Arsenal 1-2, Liverpool 1-2 tuh. Sama Mas Edwin. Kalau Arsenal picknya musim ini atau udah lewat picknya? Harusnya musim ini ya. Pembelian menurut gue udah oke. Udah kedalaman squad sudah oke semua. Kalau gue kebalik nih, justru yang gue khawatirkan sebenarnya Liverpool yang paling sulit, karena waktu kita menang lawan City itu kayak pemain pelong gitu yang dihantui rasa sulit mengalahkan City itu udah bisa dilewatin. Dan gue yakin Arsenal akan lebih pede kalau lawan City. Kalau Liverpool justru yang paling susah nih gitu, karena kadang-kadang nggak ketebak juga sih slot main seperti apa gitu dengan materi turun seperti apa. Dan dia dapat pemain bagus loh menurut gue. Frimpong sama Kerkes itu udah teruji banget. Dan Rich di tengah itu. Iya, even orang protes dengan harga gitu, tapi ketika build up itu bagus banget semalam gue lihat mainnya. Terus dapat bola cepet ke depan. Jadi yang tadi dia bilang bahwa Salah nggak sendirian. Nah sementara kalau udah kebagi gitu kan, konsentrasi lu kebagi juga mau jaga siapa gitu. Nah, kalau salah satu lolos sama Gakpo, siapa yang mau di ini kan repot juga gitu kan. Jadi menurut gue Liverpool masih salah satu jadi ancaman buat Arsenal dan kontender juara yang kuat sih. Tapi kalau Arsenal tadi bilang Arsenalnya picknya musim ini last chance nggak untuk Arteta? Iya. Kalau gue Arteta nggak juara, pecat. Lo Glenn ya, lo kan fans Arsenal. Gue sih pecat Glenn. Udah kelamaan Glenn. Iya, masih? Oh pecat juga. Ini udah musim ke-6 berarti ya? Iya. Emang Arteta seburuk itu ya? Dia maksudnya di 2-3 terus kan? Secara permainan tuh enggak menurut gue. Secara permainan tuh oke. Oke, tapi ketemu tim yang compact itu kayak mati akal sebenarnya. Kalau lu lihat deh, nanti ketemu misalnya siapa, dia nggak bisa ngegolin gitu aja. Sampai masuk kotak penalti oper-operan, jadi nggak finish ya. Mungkin dia salah satu tim yang paling banyak kalau kita bicara sentuhan di box lawan. Gue sering ngomong tuh kalau di Liga 1 ada nggak statistik yang begitu menarik sebenarnya kan. Tapi sentuhan banyak lu nggak bisa golin kan percuma juga. Ini yang menurut gue
mudah-mudahan dengan datangnya Gyökeres jadi solusi gitu. Dan gue setuju sih soal kedalaman squad. Cedera itu kan juga selalu jadi masalah buat Iya. Arsenal. Iya. Musim lalu begitu Odegaard, Saka cedera itu langsung timpang loh, kelihatan loh, selesai loh. Nggak ada pemain yang sama berkualitasnya yang bisa nambal gitu. Itu Jadi ya. masalah. Tapi semua tim juga punya masalah kalau cedera kan. Ya tapi Nggak cuma dengan diskusi ini kita sepakat bukan fans MU itu udah bersyukur lah. Jadi fans MU itu emang berat. Soalnya kalau lihat level Chelsea juga acak-acakan kok di yang Maresca awal itu. Oh iya. Secara Iya. pemain banyak banget Iya, itu ada dan berapa. pemain kan muda semua ya. Tapi itu menurut gue pure bisnis sih. Karena sekarang kan katanya dia secara keuntungan tuh udah mulai bisa settle ya. Dengan modal Pelan-pelan, iya. dengan modal yang dia keluarkan, dia bisa ngejual, bisa menginvestasikan itu. Menurut gue Dia tuh masih Ada soal pakai lain sih. cara main game sih kayaknya sih. Todd Boehly sama owner Oh iya. selalu ngelihat beli pemain muda yang punya potensi bagus, kumpulin. Sementara di liga yang sesungguhnya, lu nggak cuma butuh skill pemain muda gitu, mentalitas, leadership. Ini yang masih agak kurang dari Chelsea menurut gua. Iya. Ini harus dipikirin dan benar-benar. mungkin itu works di turnamen kayak kemarin yang bukan maraton tadi ya. Kan nggak ada tekanannya itu. Lu juara syukur enggak juga nggak apa-apa kan di Piala Dunia klub kemarin gitu. Yang menarik lagi kan Jay Itzes ya? Oh Jaizen. Ini juga gue lumayan terkejut sih dengan kepindahannya ke Kenapa lo Sassuolo. terkejut? Karena gue pikir dia nggak bertahan di Venezia. Venezia. Kalau gue happy ya, karena kemarin tuh banyak media online kita yang memberitakannya tuh udah heboh banget gitu. Diincar Bolonya lah, diincar inilah. Iya. Sampai gue titip pesen kalau mau memberitakan itu tolong difokuskan rumor atau nanti outputnya harapan gitu loh. Iya. Akhirnya tapi gue seneng lah ini udah fix nih ke Sassuolo. Tim promosi kan? Iya tim promosi. Tapi at least maksud gue seneng itu udah dipastikan juga dan lebih ke ini sih, lebih ke wadah kompetisi yang dilakoni sama Izes itu akhirnya tetap di Serie A. Iya. Yang dimana persaingannya juga ketat ya, dia ngadapin striker-striker top dunia juga gitu. Tapi apa coach yang membuat Itzes ini begitu mungkin Klopp main di Serie A dengan jam terbang tadi ya kan diberikan week by week itu kan juga bukan hal yang mudah. Iya. Secara potensi kan Jay itu salah satu yang terbaik bahkan di Belanda yang usianya masih muda. Terus Iya. fit to kompetisinya memang kualitasnya bagus. Makanya ketika kemarin wah jangan di Serie B nih kata gue nih kan sempat belum ada tawaran belum Iya. baru rumor tapi Rumor. udah terlalu ngaco Kenceng, sih. iya. Dari Inter sama Juve Juventus juga kayaknya kayaknya belum sampai di situ deh menurut aku ya. Walaupun gue juga nggak mau dia di Serie B gitu. Nah ketika Sassuolo datang mungkin memang masih di sini nih di level tengah ke bawah lah, tapi masih di Serie A. Karena itu artinya dia akan ketemu Juventus, dia akan ketemu striker-striker dari Inter Milan gitu, AC Milan. Tapi dia tetap di Serie A. Di Serie A. Itu yang oke-nya gitu. Kalau misalnya langsung ke Juventus ke Inter Milan memang belum juga sih kayaknya memang dan belum di tentu usia dapat segitu. jam Belum main juga ya. Iya. coach ya. At least liganya kan grade A ya. Kalau Iya, kita liganya bicara grade A. kompetisi grade A, ya dia terlatih lah dengan lawan yang dihadapin gitu. Kalau dia konsisten aja di Sassuolo, misalnya Sassuolo di 5 week clean sheet gitu ya. Dicek tuh, oh Izes selalu main. Itu dia akan ke scout menurut gua. Dan itu bisa ke scouting ke tim-tim besar selama dia konsisten. Bukan nggak mungkin 2-3 musim ke depan ya baru tuh kita bicara tim yang lebih baik lagi. Nah ini kan berproses gitu sebenarnya. Lebih Tapi ke situ sih. penilaian lu dengan Venezia walaupun degradasi ke Serie B melihat permainan dia musim lalu? Oke. Lu lihat reading the game-nya, jaga jaraknya, gimana dia komunikasi komando dengan karena jadi center back itu susah loh, nggak gampang. Ya, Pan ya. Maksud gue terutama kemampuan membaca permainan lawan ya. Sebelum crossing lu mesti antisipasinya gimana. Dia one of the best sih menurut gue. Kalau kita bicara materi pemain diaspora ya. Cuma kan di luar dia masih harus buktikan lagi. Di klub dia harus lebih konsisten lagi supaya naik level lagi, itu maksud gua. Kalau dia naik level lagi, misalnya salah satunya dengan direkrut tim besar di Serie A, ya kita juga yang timnas kita juga yang untung kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau Bang Edwin bilang kalau Izes itu one of the best gitu kan. Maksudnya emang dari Fabrizio Romano tuh juga mengakui Izes tuh back yang oke tapi underrated. Nah, dibilangnya tuh underrated betul. gitu kan. Kenapa kira-kira underrated itu apa sih? Kalau coach Karena secara usia dan secara potensi dia itu sebetulnya bagus, tapi belum terlalu kelihatan banget. Aku juga kadang suka merasa, nih jangan-jangan Belanda kecolongan ya dia berhasil ada di timnas Indonesia gitu. Iya.
Soalnya ini tuh bagus bahkan untuk level kayaknya level timnas Belanda pun dia masih bisa bersaing ikut nih. lah. Katakanlah 3 atau 4 tahun ke depan dia main bagus terus kan itu udah satu level di timnas Belanda gitu. Untungnya udah di timnas kita sekarang kan dia udah main di sini. Jadi kalau dibilang underrated ini tuh seperti berlian yang belum terlihat. Hidden gem lah dia hidden gem gitu. Iya, belum ke-expose belum besar aja gitu. Kalau secara bagus lah ya untuk kita. Secara bagus dan dengan adanya dia di Serie A itu bagus juga untuk timnas Indonesia dan orang Indonesia karena dia menjaga level di Serie A. Ada pemain Indonesia yang main di Serie A itu kan penting ya untuk pede di timnas kitanya, untuk pede ke pemain lain. Tapi pesaing dia di Sassuolo sendiri siapa sih? Bakal jadi pilar utama nggak menurut? Kalau sudah dibeli kalau sudah dibeli menurut gue sudah banyak perhitungan dari scouting pasti ke tim analis terutama masukan ke pelatih utama, ke pelatih kepala. Jadi itu udah jadi pertimbangan. Kalaupun belum jadi starting menurut gue dia bisa fight lah karena kan ini juga tim promosi. Kita bicara Venezia, tim Serie A, dia punya pengalaman menghadapi striker-striker Serie A. Kemudian dia masih bertahan karena ini tim promosi ya. Kecuali kalau kita bicara misalnya dia dibeli Bologna atau dibeli Inter, itu agak berat fight-nya gitu. Kalau sekarang menurut gue masih 50-50 dan bahkan cenderung 60-70% dia bisa starting line up menurut gue. Tapi apa ya yang membuat beda dengan Mads Hilgers? Karena kan ini kayaknya gak semua pemain kita diaspora ini lagi dalam masa yang baik gitu. Mads sendiri kan semalam katanya nggak main ya? Nggak main dan ada rumor akan dilepas oleh FC Twente gitu. Iya. Ya perbedaan kalau yang terlihat nyata kalau timnas main memang bagaimana kesungguhan, bagaimana cara dia melakukan tackle, cara dia one on one misalnya menjaga kedalaman kelihatan, ketenangan gitu ya. Itu kelihatan sekali. Banyak juga sih yang ngomong ke gua, "Bang, kok di Twente bagus di timnas kurang belum sih belum gitu." nyetel. Terus kan ada gosip tuh soal niat gak sih main ke sini gitu loh. Ya, ini susah kalau ngomongin ini kan rumor semua. Tapi kita ngomongin kelihatan aja deh di lapangan. Ya memang agak beda. Gue juga kaget sih. Ini kelas pemain Eredivisie starting. Tapi kenapa main di timnas kita kok begini ya mainnya? Itu juga jadi pertanyaan di gua gitu loh. Nah kemudian dihubungkan sama rumor ini kan ya kita juga nggak bisa ambil kesimpulan ke sana gitu kan. Tapi yang jelas menurut gua mudah-mudahan dia bisa improve lah ke depan di round 4 ini ya. Nanti sebelum round 4 ada uji coba. Ada uji coba. Ya, 2 match. Gak tahu ikut apa enggak. Nah nggak tahu tapi itu dia betul. Pertanyaan Ikut bagus. apa Ikut apa enggak enggak nggak tahu. Tapi coach kan ada juga Glenn ini kalau nggak salah agennya Hilhurst juga ngomong katanya lo jangan senyum-senyum tentang kau bahas Hilhurst ya. Fans berat. Enggak juga fans berat. Enggak. Jangan gitu dong. Fans tapi nggak berat. Jangan panik gitu, santai aja. Jadi karena dia bilang bahwa emang Hilgers ini emang ada penurunan performa lah, apalagi semenjak gabung timnas Indonesia. Nah kalau Coach Ripan ngeliatnya gitu nggak? Overrated nggak menurut lo? Media kita overrated ke dia. Overrated ya. Ada Media yang kita. underrated. Kalau di sana sih enggak sih. Cuma sempat ada yang bilang Van Persie ya kalau nggak salah ya. Kalau dia mau sabar, dia bisa ke timnas Belanda gitu kan. Gitu. Tapi, nah ini dia yang sempat kita ngomong waktu itu Glenn. Kalau di level elit itu menjaga konsistensi yang paling penting sebenarnya. Ini yang kita mau lihat sih sebenarnya di miss gitu. Bisa nggak dia gitu? Coach Ripan tadi belum. Overrated nggak? Kalau kata Edwin media kita overrated iya sih. Tapi kan dengan kalau gue sih melihat gestur sebenarnya Mads itu punya punya percaya diri dalam ngeset penyerangan, ngeset dari defense. Passingnya dia masih pede, punya modal itulah. Nah kalau soal penurunan gara-gara di timnas Indonesia, enggak lah kayaknya. Kalau dulu pernah ada waktu anak-anak Singapura main di liga kita, Radi pelatihnya Singapura bilang bahwa ini ketika anak-anak timnas Singapura main di liga jadi acak-acakan nih fisiknya. Jadi timnas Singapurnya jelek, akhirnya ditarik-tarik balik lagi tuh semua ke Singapura lagi kan. Ketika itu mereka jadi juara lagi tuh si Singapurnya itu. Kalau kayak gitu mungkin masih bisa tuh bilang bahwa ketika ke timnas baru ketika di Liga Indonesia karena jadwalnya waktu itu masih acak-acakan kan, itu jadi bikin kondisi fisik hancur. Tapi kalau yang kasus Mads ini main di timnas Indonesia hancur kan liganya kan bukan di sini juga, dia kan mainnya di sana. Ya, kalaupun hancur bukan gara-gara timnas kan dia digojloknya di klub sebetulnya gitu. Jadi menurut lo apakah ini karena adaptasi atau dia lagi penurunan aja kali di fase penurunannya. Atau mungkin bukan dari segi karena mainnya Glenn, bisa jadi karena terlalu dapat banyak exposure di sini gitu. Jadi mentalnya juga iya kan, maksudnya di sini jadi kayak bintang gitu kan ketika ke sana. Ya
Ya itu yang gue masih cari tahu sih. Mudah-mudahan dia membaik ya. Iya. Tapi kalau ternyata ini masih simpang siur sih. Kalau ternyata memang ya dipastikan aja memang benar-benar niat nggak sih gitu loh. Maksud gue kalau memperkuat merah putih itu benar-benar niat nggak Iya, gitu. iya. Karena kelihatan di lapangan maksud gue kayak si siapa Justin Hubner, Izes kan beda ya gitu. Konsisten juga di klub. Sekarang kan yang jadi pertanyaan kenapa di klub oke di timnas jelek kan gitu. Itu yang sebenarnya masih jadi teka-teki. Nah, berhubung tadi disebut Hubner menarik juga nih. Menarik Hubner juga udah di klub barunya main starter 90 menit ya. Dan kemarin main gimana? Ngeliat gak performa? Karena kan sempat ada gosip dia mau ke Bali United. Lu yang bikin enggak? bukan. Lah bikin gosip ya. Bukan BBB itu gosip. temennya Om Edwin. Katanya kan sempat mau ke Indonesia. Iya. Ya Justin artinya menjaga levelnya dia untuk tetap kan dia bertujuan pengen ke Eropa lagi kan. Dari waktu itu juga memang sempat ke Jepang ke Jepang ya, Liga Oh Jepang. iya. Untuk akhirnya dia kembali lagi di Eropa. Nggak ada masalah sih, dia masih muda juga, dia masih panjang perjalanannya dan dengan dia main di Eropa dia masih menjaga harapan itu tetap ada. Gitu. Dia dapat rating tuh 7,4 ya. Oh, 7,4 ya. Dan main Oh, iya, ini, 90 menit. Main dia. Grafisnya. Oh iya benar ya. Main 90 menit menurut gua sih oke banget. Oke banget Oke ya. banget. Jadi apalagi usia masih 21. Jadi menurut gua mudah-mudahan dia konsisten ya. Bahkan sempat di mana dipinjemin ke Jepang ya, Pan ya? Iya. Dan jarang main ya. Iya, Jarang Jarang main. main. Jadi sempat waktu itu gua agak-agak ini gila juga ya maksud gua apa sekompetitif ini ya, Jilik sana, gitu kan. iya. Sementara di Fortuna lu bisa main 90 menit. Tapi sekali lagi menurut gua memang pemain itu yang paling diperlukan jam terbang bermainnya. Jadi even lu di Eropa tapi nggak pernah main itu masalah juga nanti di timnas kita. Memang dia harus main. Nah, ini nyambung ke netizen jangan banding-bandingin liga kita juga gitu jelek-jelekin. Tapi ada pemain yang kesini kan akhirnya dan dapat jam main itu pengaruh loh. Jam main di kompetisi menentukan level fitness. Level competitiveness pemain gitu. Tapi Marcelino mematahkan itu loh, Bung. Dengan Maksudnya jarang gimana? main di Oxford tapi di timnas kita beberapa kali kan masih gacor. Ya oke lah. Mungkin dia Itu main special di case kah? maksud gue juga nggak banyak yang begitu ya. Level gacornya tuh juga lu harus lihat seperti apa gitu. Kalau lu bilang oke 2 gol waktu lawan Arab Saudi segala macem, tapi sekarang konsisten nggak? Karena yang bisa bikin konsisten pemain itu adalah memang main rutin di kompetisi, main rutin di kompetisi. Itu udah penting banget menurut gua. Jadi kalau Coach Ripan lihat apakah Marceng ini perlu mencari jam terbang di liga lain atau Kalau stay sampai Oxford? dia nggak main-main sih menurut gua dia udah perlu. harus mikirin itu ya. Karena level kompetisi itu kan beda ya, tekanannya beda, cara lu berjuangnya beda. Dari lu dari bench cadangan pengen main itu kan berjuang dulu. Terus dikasih main 15 menit, pengen nambah ke 30 menit lu harus berjuang lagi ketika lu main 40 menit satu babak. Kemudian lu pengen main 70 menit, dari situ lu pengen main full kayak gitu kan tuh perjuangan yang membutuhkan latihan yang keras juga kan. Kemudian dibuktikan di permainan gitu, di kompetisinya. Nah, kalau lu tidak ada di level itu juga susah gitu. Iya, setuju. Harus misalnya cuma latihan pasti ada game kan di game di junior atau di itu, cuman kompetisi adalah level sesungguhnya lu membuktikan apapun itu. Ya, dan lu Feel-nya beda ya? lu terdevelop di kompetisi maksud gua gitu. Jam main di kompetisi sangat penting. Dan kalau misalkan ada beberapa pemain kita kayak Jody Amat dan juga kemarin siapa yang ke Bali? Strike di Dewa. Dewa. Bali. Juga siapa di Bali? Jens Raven. Jens Raven di Bali. Bali. Sudah tepatkah mereka untuk pulang di saat usianya masih muda? Kalau dibilang tepat sih belum ya. Tapi menjadi Daripada pilihan enggak. terakhir karena memang butuh jam bermain di Iya. kompetisi, ya itu solusi juga. Itu jawaban juga sebenarnya. Iya. Karena kalau sekarang yang gua agak khawatirkan tuh Tom Hai sebenarnya. Oh, Tom ya. Iya, Tom ya. Salah satu pemain terbaik di timnas, tapi belum dapat klub gitu. Iya. Iya. Nah, ini masalah sebenarnya. Jadi balik lagi ke tadi, menurut gua kalau jadi solusi terakhir main di Liga Indonesia karena memang tidak mendapatkan tim di luar, ya why not? Nggak apa-apa juga. Pada akhirnya jam terbang itu yang harus Iya. dicari. Iya. Iya. Karena lu nggak fit lo nanti, nggak bisa compete gitu dengan lawan. Yang lu hadapi adalah pemain-pemain yang matang di kompetisi. Iya. Coach, tapi kan kita pernah ya punya pemain-pemain yang
let's say kita katakan Ezra Walian yang dari Belanda terus sampai sini dan akhirnya ya levelnya akan di situ gitu. Yang tadi gue tanyakan, apakah sudah tepat mereka untuk kembali di usia itu atau mungkin ada liga lain yang mungkin bisa menjadi opsi gitu? Sebetulnya kan tergantung si pemainnya objektifnya apa gitu. Misalnya Jordi mungkin dia sudah lama di Asia di JDT, untuk akhirnya dia pengen nyoba di Indonesia, pengen jadi juara dan punya pengalaman itu juga kan dia di Persija sekarang bersama Rizky Ridho. Kalau untuk Ezra saat itu memang dia ada di sini tuh langsung ke PSM Makassar kan. Dan setelah itu di sini terus kan, memang mungkin udah betah di sini atau gimana. Tapi kan ada juga pemain-pemain yang pengen ngejar lagi balik ke Eropa. Ada pemain yang ketika di Indonesia udah lu sudah betah karena mendapatkan A, B, C, D misalnya exposure, udah nyaman di sini, dapet ini gitu. Dan itu juga ya nggak masalah juga gitu. Cuman untuk pemain yang masih seperti Edwin bilang yang masih pengen fit ke timnas dan fit ke karirnya, memang harus ngejar jam main dan harus ngejar ke level tertinggi sih. Misalnya dari Indonesia lu kejar Jepang dulu. Dari Jepang lu kejar Eropa grade 2, dari grade 2 Thailand juga atau Thailand ya kayak Patinama gitu maksudnya kan. Glenn mungkin jadi menurun gitu ya, ketika bermain di sini. Tapi ada pemain yang main di sini meningkat Glenn. Ricky Kambuaya, Egy yang level competitiveness di timnas oke. Rizky Itu Ridho. ada faktor lain yang mungkin Rizky dari Ridho. pelatih dari Enggak, menurut gue dari individu dia sendiri sebenarnya. Dia jaga itu enggak. Sekarang kalau kita bicara living legend BP, dia lama di mana sih? Tapi dia konsisten loh di timnas. Ya lu kan pernah wawancara BP ya. Memang pembawaannya beda. Gua kadang ngobrol sama rekan BP, gimana dia tepat waktu, dia jaga, dia tidak tarkaman gitu ya, dia jaga asupan. Ya itu penting memang buat jaga profesionalisme diri sendiri, mulai dari dirinya sendiri. Ya itu udah. Kalau kita bicara pemain pro ya dia harus handle dirinya sendiri untuk tetap berada di level top gitu. Dan yang gue salut Sananta sih. Iya. Oh iya iya. Berani. Sananta itu berani dia. Berani keluar. Dia sekarang main di Liga Malaysia. Malaysia. Kemarin debutnya juga lumayan ya coach ya. Iya, Iya. nyetak Satu gol, satu assist. ya. Satu assist. Dan kayak Malaysia Thailand itu masih Oke lah. oke ya untuk bisa develop Oh iya. pemain kita. Iya. Selama lu dapat jam terbang starting line up, why Lagi-lagi not? jam main penting sih. Jam main ya. Balik lagi ke sana ya. Jam main kan ada beberapa hafalan dalam sepak bola ya. Misalnya ketika lu placing harus menghafal itu beratus-ratus kali gitu dalam kompetisi gitu. Nah, yang kayak gitu kalau lu nggak dipakai di kompetisi atau cuma di latihan beda tekanannya gitu. Itu hilang nanti. Iya benar. Jadi Ketika FIFA Matchday misalnya tuh hilang tuh biasanya gua bisa nekuk gitu. Kok Jadi jangan ada statement ini ya, Pan. Ngapain lu main di Thailand? Mendingan lu di Eropa walaupun cadangan. Wah, come on lah. Ini Mending main gitu kan ya. Iya, mana sih Mending gitu. main. Iya. Siapa yang ngomong? temen lu. Banyak banget teman Glenn. Ya tapi banyak juga kok pemain-pemain kita yang selain Hubner tadi Dean James juga main 90 menit lawan Iya. Hubner gitu kan. Sama Verdong ya. Verdong juga main Clean sheet juga 90 Verdong ya? menit, clean sheet Iya. juga. Jadi pas gitu gue ya. cek memang wah gue seneng juga nih kalau main. Jadi kadang-kadang Iya. pemain-pemain itu gue suka cek sih. Main gak ya di Main klub? nggak, iya. Penting Kalau- soalnya. Kalau main berapa lama Benar, gitu ya. benar. Eliano masuk cadangan kemarin Iya. juga kan. Eliano iya main ya jadi cadangan. Jadi Iya, cadangan. itu penting banget sih. Nih Verdong nih. Kevin Kevin. Dix. Kevin Dix. Iya, Kevin Iya. Dix. Berarti yang di top flight tuh sebenarnya Kevin Dix, Jay Itzes, Jay. Audero. Odero. Iya. Audero Dia tuh di, nggak main apa enggak tuh nggak tahu tuh. tapi dia di Serie A kan? Iya Serie A. Main Serie A. Jadi Indonesia ya. semoga ada impactnya ke Ivar paling ya, Dan. Ivar juga belum nembus Ivar belum. tim. Belum ya? Belum. Masih di Utrecht De ya, Jong ya? belum nembus. Tapi belum Di Ivar di Utrecht kan? udah dibawa tapi belum main. belum masuk ya, belum masuk line up gitu. Iya. Belum masuk line up. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Iya, tapi ada pemain-pemain timnas kita juga yang di Liga 1 kan. Yes. Yang menarik juga kita bahas kan. Nah, ini nih Dean James. Coach kemarin strike lawan Malut Malut debut 45 menit diganti dan Pali, dan Stefano. banyak yang komentar nih netizen juga coach katanya ya kelemar-kelemar ya gitu maksudnya gimana ngelihatnya. Aku tuh banyak ngobrol sama pemain asing, banyak ngobrol sama beberapa pemain yang startnya dari luar gitu, bukan yang dari Indonesia, main di Liga Indonesia gitu, yang dari luar. Mereka tuh awalnya biasanya menganggap bahwa Liga Indonesia tuh gampang katanya. Tapi ketika lu turun itu tuh ternyata susah. Apa yang bikin susah? Iya semuanya cepatnya, terus fisikal kayak itu tuh kan kita nggak seperti di Eropa atau di luar yang taktikal gitu. Mereka tuh nganggap kan mereka pasti tidak tahu Liga Indonesia kayak gimana kan, gue pemain Eropa gue gampang ini mah tekuk-tekuk juga beres. Ternyata ketika lu tampil termasuk Michael Essien gitu, itu tuh ternyata harus adaptasi, butuh adaptasi 5-7 bahkan pertandingannya.
Baru Vladimir- beradaptasi gitu. Iya baru 5 sampai bisa 7. cara mainnya begini, cara mainnya begini. Jadi nggak semua langsung tune in ke permainan. Nah mungkin yang terjadi sama Rafa tuh seperti itu, dia butuh adaptasi mungkin di 5 pertandingan awal kali. Berarti dia kaget juga kemarin ya? Ah susah Kaget. nih ternyata. Dia kaget, Gitu. gue juga kaget mainnya begitu. Gimana coba? Gimana? Sebagai yang membawakan. Iya, Gimana, Mas? sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor. Adaptasi, tactical understandingnya, pemahaman dari pelatih. Tapi menurut gue dia mau itu, katanya sudah ada pembicaraan khusus dengan Coach Rick Ring. Jadi diyakinkan dia mau gitu. Nah, berarti kan ada sebuah pembicaraan khusus bahwa, dan gue yakin Coach Rick Ring menganggap dia bisa berkembang di Dewa. Tapi memang ini baru match pertama, jadi tolong jangan dihajar dulu. Berkali-kali gue udah sering ngomong tuh, jangan dihajar dulu, dia masih punya waktu berkembang, masih muda. Nanti lihatlah beberapa pekan, dan dia main kan betul-betul ditaruh di flank kiri kan, 4-3-3 dia di kiri gitu. Jadi mungkin adaptasinya juga dari situ. Sesekali gue lihat ini sering banget tuh yang placing gitu. Iya, yang Side biasa placing, dilakukan, iya. Dan ternyata mungkin tendangannya lagi apa nggak ngarah ke gawang. Itu juga jadi dihajar juga gue lihat. Iya. Jadi ya udahlah tunggu aja dulu. At least dia udah rutin dapat jam terbang main. Itu terdevelop. Kenapa terdevelop? Ya pasti Ripan tahu lah. Kalau di kompetisi itu banyak situasi yang lu harus cari solusi, Glenn. Tekanannya, lawan berbeda, cara main berbeda, lu mesti solusi gimana gitu loh. Itu sering kali kan gue ngomong gitu. Makanya kenapa kompetisi itu penting dibanding lu TC jangka panjang gitu. Viral tuh terakhir di gue. Itu yang tadi dibilang kan bahwa yang Rafa tuh pernah nyetak gol lewat placing waktu ke gawang Korea. Korea. Iya. Nah itu tuh kemarin kan dicoba kan hafalan-hafalan itu tuh hafalannya dia tuh Iya. sempat dicoba, cuman ada yang ketahan sama kepalanya Iya. Mustafa Franka lah. Tapi dia at least sudah mencoba itu gitu, dan suatu saat itu bakal kejadian gol lagi. Iya, atau dia bisa berubah di situasi itu, dia nggak harus begitu, dia banyak belajar. Nah itulah pentingnya kompetisi, Itu ya. bikin pemain belajar gitu loh. Iya, Ini biar iya. membuka kita semua ya bahwa kenapa kompetisi itu sangat-sangat penting Sangat banget penting, gitu. iya. Tapi di luar penampilan dari strike kemarin, melihat match itu kemarin seru banget sih 1-3 itu. Wah gila. Sudah Itu dar gila dar sih dor gitu. Nah, kita tahan dulu Glenn, Coach Bang, kita mau lihat dulu highlightnya, kita punya Oke. highlight. Nah kita mau nonton dulu sama-sama ini yang seru ya, sambil bisa kita bahas Glenn. Ini apa ini Persebaya ya? Persebaya lawan PSIM. Ya, ini last minute. terakhir, last minute ini. Last minute, minute nih. menurut gua agak lengah dan cenderung hanya melihat bola. Kemudian ini Persib ya. Ini Persib. Persib masih oke lah karena faktor Boyan Hodak ya, Pan ya. Iya. Masih lagi-lagi Boyan Hodak yang bisa menyatukan semua Elemen. elemen Tapi dengan gua pemain kaget baru. PSIM sih. Bisa bagus banget main. Iya Babak bertahannya kedua bagus. bagus mainnya. Bagus. Babak kedua bagus mainnya. Zia Valente, Ruang Mesin sama Vidal tuh bagus banget. Kaget gue liat PSIM. Kemudian ini yang kemarin Oke, Dewa kita lihat Malut lagi. ya. Oh ini Nih Dewa nih. Katanya Dewa lawan ex Persib katanya. Iya. Iya kan Glenn, isinya juga. Ini ada kesalahan di sini. Oke. Wahyu Pras 2 kali ya? Ya yang fatal yang tadi ya. Yang fatal Gol tadi. kedua, Yang gitu. Back penalti ini pass-nya juga lemah. Wahyu Pras yang Iya. ini. Mungkin belum Ini nyetel. keren nih golnya nih. Ini gol-gol Golnya tipikal Dewa Dewa banget sih. Ya, ini menurut Arsenal gua- banget ini di tektok di kotak penalti. Arsenal banget nih. Menurut gua one of the best goal di week 1 sih. Iya. Bener-bener. Ini apa Bali ya? Iya. Oh, ini juga dramatis nih, belum Iya, menit akhir. Menit terakhir juga. Kopi Kopitovic. Tovic. Ezra juga main bagus ya di laga ini ya. Ezra bagus kapten. Ini Persija Jakarta nih. Ini pun Persija statement bahwa Ya sejauh ini skor masih paling besar ya Iya. di week pertama. Persija. Rizky Ridho cetak. Iya. Sama pemain. Tapi kenapa ya banyak banget pemain Brazil musim ini ya? Banyak banget. Iya itu dia dari musim lalu. Musim lalu juga pemain asing terbanyak dari Brazil. Katanya dianggap yang paling cepat adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Dari dulu katanya begitu. Gue sempat ngobrol kan sama Luciano Leandro. Apa mungkin karena sama kali culture-nya, maksudnya Iya, main mirip-mirip lah. bolanya. Iya. Yang aku sorot ini sih Bang Edwin, soal pemain asing sih. Gua kan salah satu yang sama Mamat sering mengobrol-obrolkan bahwa pemain asingnya kebanyakan. Tapi ketika kemarin gue lihat Persib, backnya asing tuh hampir 3 di kiri, berarti Putros, Matrikardi sama Julio Cesar di kiri. Itu gue kagum sih lihat. Ada pemain, jadi dari back itu bisa set up dan visinya bagus banget, itu gue kaget sih. Iya. Oh bisa passing semua nih back Ya, kayak gini ya gitu. Artinya pemilihan pemain asingnya tepat. Tepat. Gitu. Kan jangan sampai kan yang dianggap kualitas pemain asingnya tuh di bawah kita, di bawah pemain lokal kita. Itu Jadi kan bukan kualitatif tapi bukan kuantitatif, Iya. tapi kualitasnya. Kualitas. Kaget gue lihat back bisa ngeset
serangan dengan sangat bagus dan visinya tuh kelihatan gitu. Jadi Iya. main dari belakang kan biasanya lihat di Eropa kan. Di Indonesia biasanya jarang dari belakang yang terlihat visioner gitu. Ini lihat Putros, lihat Iya. Patrick Hardy, wih, oh gila ya gitu. Bagus banget. Harus begitu ya dapatnya. Kalau enggak ya kita percuma aja gitu. Cuma cari budget dalam tanda kutip murah tapi kualitas nggak mengikuti gitu kan. Nah ini kan berarti pemilihannya sejauh ini cukup oke ya. Pemain-pemain asing yang dipilih. Meskipun gue sampai sekarang masih kurang setuju dengan 11 pemain asing. Menurut lu paling pas berapa? Kalau sekarang ini menurut gue paling pas tuh 5 aja. Iya, iya. 5 main atau 5 total? 5 total 3 main. Gua Coach juga. 31. 3 asing, 1 Asia Iya. bebas ya. Berarti balik lagi ke ESL dulu ya? Iya. 31 iya, itu akan membuka banyak kesempatan. Kecuali kalau perlu sekalian nggak usah dibatasin. Lu mau 15 20 silakan aja. Tapi memang youth-nya udah jalan. Jadi kompetisi berjenjang usia mudanya sudah rapi kayak di luar negeri. Kan nggak dibatasin. Premier League kan sebenarnya nggak dibatasin kan. Cuma kan lu kompetisi youth-nya berjenjang sekali, udah oke banget gitu. Home ground-nya segala macam, kebijakan-kebijakan itu udah fix gitu. Tapi yang mendorong adanya 11 ini ya menurut lu ya, apakah karena memang harga pemain yang lokal itu yang mahal? Salah satunya itu. Karena Atau gue udah apa ngobrol. faktor terbesar yang paling Gue udah ngobrol sama direktur kompetisi I-League, Asep. Jadi banyak faktor. Salah satunya itu memang yang paling besar. Di mana klub komplain juga bahwa baru 1 kali kepanggil TC Timnas harganya udah naik gitu. Terus untuk menaikkan value kompetisi oke, gue masih oke. Nah terus gue bilang kalau untuk menaikkan koefisien untuk main di Asia, ini agak sulit nih ukurannya. Karena dari berapa musim lalu nambah terus jumlah pemain asing, koefisien kita tetap turun, kalah sama Kamboja bahkan gitu. Jadi gue kemarin juga sempat mengusulkan ke mereka, departemen teknis tuh harus menghitung betul sehingga keluar output, oh kita perlu pemain asing sekian gitu. Nah perhitungan inilah yang sebenarnya masih digodok sama mereka gitu. Departemen teknisnya udah ada gitu. Jadi itu penting tuh nanti terkait. ya kok kualitas pemain itu yang jadi Yes. yang harusnya jadi concern ya. Iya. Karena kalau dibandingkan dengan IASA dulu kayaknya coach kan dulu kan banyak ya pemain-pemain asing yang kenceng-kenceng berkualitas juga dan dulu mainnya. masih diingat sampai sekarang gitu. Kalau Iya, sekarang kayaknya Zarahan segala ya. Jangan, iya bener. Si John Takpor, Iya. Kalau itu kan Alberto. tadi alasan pertama meningkatkan mutu kompetisi kan, kemudian bersaing di Asia. Nah untuk pertama kalinya nih kan kita akan turun di Asia mungkin dengan 11 pemain nih nanti. Nanti kita lihat aja berarti di musim ini dengan keputusan ini apakah kita bisa Iya. bersaing di Asia apa enggak? Tapi Persib juga kan tidak memenuhi kuota itu kan pada akhirnya. Iya sementara baru berapa 8. Ya itu kan 9 ya? maksimal ya. Jadi artinya dikembalikan lagi ke klub. Memang mau pakai maksimal itu atau di berapa sudah ngerasa cukup. Ya nggak masalah juga sebenarnya. Coach, yang ramai lagi soal ini juga, soal supporter away. Supporter away ya. Ini lagi ramai banget karena kemarin Iya. Pak Ferry mengatakan ada larangan dari FIFA karena melihat pertandingan puncak di musim lalu. Lu menanggapinya seperti apa sih? Kalau supporter away faktornya kan banyak ya, di banyak kacamata gitu, ada dari kacamata pendukung, ada dari kacamata operator liga, ada dari kacamata kepolisian dan sebagainya. Belum nemu bahasa yang tepat sih menurutku menyatukan semua ini gitu. Kalau kan tetap ada yang away juga gitu. Iya. Misalnya tim-tim yang berteman dalam tanda kutip ya dan tidak ada rivalitas kan tetap berangkat dan mereka saling ininya juga gitu. Sebetulnya masih tidak apa-apa juga kalau secara keamanan, cuman memang mungkin dihindari keributan di jalan, mungkin dihindari keributan yang terhadap tim yang punya rivalitas tinggi. Seperti itu sih, gue juga belum tahu itu gimana Bang. Solusi yang Iya. paling Caranya tepatnya ya. apa gitu ya? Karena ya ini dia masalahnya kemana-mana melebar sih. Jadi masalah supporter ini bukan cuma tanggung jawab federasi Glenn. Tapi masalah apa ya, sempat kemarin gue baca tuh sosial cultural gitu. Masalah negara juga. Pendidikan kan tidak merata. Bahkan beberapa mungkin 9.800 deh. Bisa diatur gitu ya. 200 oknum kelar juga loh gitu. Yang oknum ini susah dicari tahu sebabnya gitu. Batasannya harus seperti apa dan memang sedang dicari formulanya. Udah gue tanyakan juga gitu. Kalau kita masuk dalam sudut pandang konteks sepak bola aja, seharusnya itu tidak dilarang away. Karena itu menggambarkan berarti kita nggak bisa handle itu. Gak bisa manage itu. Iya, tapi masalah yang terjadi lebih besar dari itu. Gue juga paham gitu. Misalnya kerusuhan-kerusuhan oknum itu
yang memancing apa sih istilahnya, kalau 1-2 orang yang mengajak untuk berbuat provokator itu susah dikontrol gitu loh. Dan kadang-kadang yang diajak kebetulan pendidikannya rendah. Nah ini kan masalah negara, gampang kepancing gitu. Ini masalah sosial juga yang sedang dicari tahu. Beberapa tahun lalu gue sempet lihat sudah ada program megang tuh korlip-korlipnya gitu. Koordinatornya udah dipegang, tapi nggak ngejangkau sampai ke bawah juga. Artinya satu tiket satu supporter itu efektif nggak dilakukan? Karena kan lu akan kedetek kan siapa yang beli lumayan, tiket, lu lumayan siapa yang masuk itu. ke stadion. Nah, tapi nanti kejadian di luar bisa juga yang kita bicara di dalam oke udah tertib. Kemudian misalnya ada yang meninggal di luar stadion kan kasus juga gitu. Jadi kayak gitu. Yang gini-gini nih yang masih jadi PR besar di sepak bola kita yang penduduknya besar, status strata sosialnya kebagi-bagi, kepecah-pecah gitu. Pendidikan yang nggak merata, di mana pendidikan yang mempengaruhi beretitude kan, berperilaku gitu loh. Itu juga pengaruh. Karena Panpel misalnya bisa mengamankan satu pertandingan A. Oke nih, tim A lawan tim C gitu. Oke, gue amankan di stadionnya. Nah, ketika perjalanan ada kota B nih. Kita melewati tim yang rivalitas kota B, ditimpukin di sana. Nah, itu kan udah bukan tanggung jawab Panpel, udah bukan tanggung jawab. Tapi kesorot itu. Nah, ini siapa yang mau tanggung jawab kayak gitu kan itu juga trouble sebetulnya. Berarti emang masih belum ya? Kalau dibilang susah sih, maksudnya belum itu konteksnya ya udah jangan dulu gitu. Jangan dulu. Sementara mungkin iya tapi nggak bisa terlalu lama. Nggak bisa terlalu lama, jadi harus cepat diberesin. Harus cari formula dengan situasi seperti ini sekarang yang masih belum merata itu. Gimana biar supporter away bisa gitu. Tapi menurut lu perlu dilepas gak? Karena kan sekarang juga masalahnya kan dilarang pun semalam 1.000 fans Persita ke JIS. Terus kemarin di Madura sama Madura Solo ya sempat lempar-lemparan juga. Iya. Itu kan dilarang tapi tetap aja juga pada akhirnya mereka away juga dengan yang tidak terkontrol gitu, tidak termanage. Ya ini harus dicari formulanya lagi sih. Harus dicari lagi formulanya yang Karena tadi paling tepat. akan kemana-mana ya. Betul, efeknya kemana-mana itu. Oke. Terakhir Persib akan main hari Rabu ya lawan Manila. Coach Diger. Iya. Melihat permainan kemarin sudah puas belum sih? Kan kalau misalnya Persib itu kan musim per musimnya selalu masalah striker ya. Susah banget dapat striker yang pas gitu. Sebelum datang DDS kemarin. Melihat tim baru ini. Kalau untuk selama masih ada Bojan, gue sih masih merasa aman-aman aja. Kenapa semua orang Persib, maksudnya semua orang itu Hidup Bojan. Iya. Hidup Bojan. Kalau misalnya semua orang Persib, tapi emang kenyataannya seperti itu gitu. Bojan memberikan semua rasa aman terhadap cedera pemain, terhadap ruang ganti, terhadap supporter, terhadap manajemen. Dia tuh seakan bisa menghandle semuanya dan menjadikan semuanya rapi gitu. Nggak ada striker katakanlah setelah David da Silva dan Ciro penggantinya belum memuaskan, buktinya cetak gol aja tuh menang-menang aja gitu. Terus di Manila di nanti lawan Manila ini kan tujuannya Bojan yang musim ini adalah di Asia. Dia bilang target gue sekarang mau ke Asia nih, pengen nyobain di Asia. Jadi aku rasa di Asia akan lebih ger sih, lebih serius di Asia ini. ACL tuh berarti kan. Ketemu Ronaldo nih bisa nih. Tapi melihat kemarin DDS kan artinya diganti sama William. Terus Ciro ada Birginho. Tyran digantikan oleh William Marcelio gitu. Iya. Melihat nyawa Persib 2 musim kemarin digantikan pemain-pemain ini, apakah sudah terlihat ada ini? Kasih waktu sedikit lah ya. Iya, kasih waktu 10 pertandingan mungkin ya. Baru kelihatan mana yang perform, mana yang belum bisa perform kayak gitu. Tapi gue setuju sih dengan, gue kemarin nonton kan waktu lawan Padang itu backnya itu bagus itu. Iya. Gue gak tahu ya apakah memang Padangnya yang juga nggak ada serangan yang berbahaya jadi kan Bojan tuh kuat di koordinasi bertahan istilahnya gitulah ya kalau di sepak bola. Jadi banyak faktor di situ dan dari dulu gue lihat memang luar biasa. Kecolongannya waktu lawan Dewa aja kan musim lalu kan. Jadi kalah pertama itu dia memang Dewa lagi on perform banget pada saat itu. Tapi kemudian lu lihat deh bagaimana dia bisa konsisten. Babak pertama kadang nggak gitu perform, dari ruang ganti keluar beda lagi main babak kedua, terus hasilnya positif. Jadi yang gitu-gitu tuh menurut gua itulah yang paling penting dari pelatih sih gitu. Jadi pelatih kan nggak cuma ngomongin taktikal aja, yang sempet gua sering ngomong kalau yang akhirnya yang dilihat kalau udah pelatih level top, ya kemampuan psikologi sama komunikasinya dan Boyan punya itu gitu. Tinggal kita lihat di musim ini.
gimana gitu, karena semua berbenah tim-tim. Nah dia ngadepin itu gimana gitu, itu gue juga pengen tahu. Secara taktikal akan defend to counter gak? Atau akan bermain berbeda nih? Karena mungkin defend to counter karena kemarin banyak pemain cedera mungkin ya. Iya, Di Asia ya? Di Asia. Di Asia mungkin aja sih. Sebetulnya kan Bojan tidak pernah menyajikan permainan yang menarik kan kalau tergantung Bojan. lawan sih kayaknya. Tergantung Bahkan lawan. kalau kata Edwin tadi, Bojan tuh kadang main cuma satu babak. Kemarin aja kita babak pertama bagus, babak kedua juga standar-standar aja gitu. Dan itu sering terjadi, babak pertama jelek, babak keduanya bagus. Tapi satu babak itu cukup untuk memenangkan pertandingan gitu. Iya. Efektif. Itu Bojan banget sih. Dalam satu seminar bahkan dia bilang kunci utama dia bisa back to back di Persib adalah bagaimana ruang ganti yang harmonis. Artinya dia memang target utamanya di ruang ganti dulu sih. Untuk taktikal mungkin ngikut pertandingan saat Nah itu. ini challenge terbesar Bojan sih menurut gua, karena berapa belas pemain ya yang keluar itu. Iya. Terus yang masuk juga banyak, nah cepet nggak dia nyatuin semua itu gitu. Jadi satu pakem untuk main seperti apa gitu. Karena banyak yang bilang secara kualitas pemainnya sebetulnya bagus kan, tapi bagaimana memadukan bagus. itu gitu Ya. sebagai tim. Kalau pemain kan terlihat ya bahwa Bojan mencari pemain yang fit to Asia gitu. Dengan adanya Sadil yang sudah main malang melintang di Malaysia misalnya, terus Alfreanda Dewangga yang memang dia sudah sering masuk timnas. Dia tuh kelihatan tuh dia pengen mengganti tim dengan yang secara mentalitas sudah biasa main di internasional gitu. Adam Prisbeck dia, jadi kelihatan ini tim memang akan mencoba banyak berbicara di Asia sih. Nah kita tinggal lihat nih di Asia. Sejauh mana ya. Sejauh mananya mana gitu. ya. Setidaknya lolos grup. Atau lolos dulu ke fase grup, dari fase grup lolos ke babak selanjutnya, setidaknya itu sih. Minimal itu ya. Iya minimal itu, kalau misalnya itu bisa terlakukan berarti ya kita anggap itu berhasil apa yang dilakukan Bojan. Kalau di liga? Kalau di liga kan targetnya tidak terlempar dari 4 besar setahu gue. Artinya kalaupun nggak juara mungkin lagi dibagi ke Asia gitu. Kalau bisa juara oke, kalau nggak tetap di papan atas. Iya. Tapi hat-trick berat kayaknya. Gue cuma mau ngelihat nanti pertandingan penting Persib itu musim ini lawan Malut, Dewa, Persija. Seperti apa mainnya? Seru tuh. Oh itu bakal keren sih. Bakal seru tuh. Tuh gue mau lihat di situ. Persija juga rapi banget semalam mainnya. Rapi. Pemain asing yang barunya juga langsung ujuk gigi di match pertama. Karena kan target manajemen jelas kan, mereka mau 3 kali juara ya. 2027 Iya, mereka iya. 100 tahun kan. Sementara Persija juga targetnya juara musim ini. Nah itu yang bikin liga Dan kita Malut seru. Dewa juga punya target tinggi gitu. Yes. Jadi ini kayaknya 4 tim atau 5 tim ini seru banget nih gitu. Cuma percuma menang lawan 5 tim ini tapi lawan tim lain kepleset itu juga Harus masalah itu. hati-hati juga. Ya, kayak gitu. Dewa musim lalu kan menang Iya, lawan iya. Persib, lawan tim lain kepleset. Kepleset. Iya, iya. Ya, konsistensinya penting sih. Iya. Tapi bakal seru sih. Iya. Bro, Musim ini beda ya. Persija, Madura, Persija, Malut, Dewa United 4 berarti. 4 itu yang menurut gua Bali nggak agak Bali enggak? Bali Persebaya ya. Bali Itu sih. Persebaya. Iya. Borneo juga. Banyak dong udah nggak jadi 5. Banyak. Karena di match awal Liga 1 kemarin dar-dar Dar-dar semua. Nah, ini bagus semuanya. Kencang semua. Seru Nah ya. lu tau gak kenapa bisa kencang semua? Gue kemarin puji tuh ke operator, gue bilang makasih ya backbone-nya karena lu udah beresin, yaitu apa? Jadwal. Jadi semua udah bisa atur dari jadwal. Bisa pramusim baik ya. Sambil Menarik ya. pramusim yang baik. Ini menarik juga untuk kita ikutin terus juga ya. Tiap minggunya kan kita update. Akan ada Om Liga Edwin tiap 1 minggu ini. yang akan menemani kalian. Oh bisa. Keren. Bisa tuh ya. Bahas-bahas ini seru banget. Tapi thank you sekali lagi ya Kak Ceripan. Sama-sama, Thank Regina. you Bung Edwin. Thank you. Ya, Jangan thank you, bosan, thank you. jangan kapok ya. Nanti minggu Bosen depan sih main ngeliat lagi. Glenn aja bosen. Yang gini gak? Lihat gini gak bosan? Gua kira kita bertiga loh. Untung gak ada Regi. Oke, thank you ya semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Gimana ketemu lagi? Ketemu lagi lah. Ketemu lagi sama kita, sama abang-abang. Ketemu lagi nggak? Saya harus nego dulu Oh ini. ya, oke baik. Susah Ini ini. dong disuruh di kolom komennya ketemu lagi kan di minggu kolom depan. komen coba request mau mereka lagi nggak minggu depan gitu. Setuju gak Coach Ripan kita banyak kesini? Setuju pasti. Boboto setuju nih Boboto. Foto ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan di Locker Room. Saya pamit. Sampai jumpa.